Besti, kalau ngomongin urusan asmara, nama Vicky Prasetyo memang kayak nggak pernah kehabisan episode. Baru juga publik mulai adem. Sekarang muncul lagi cerita yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Kali ini, seorang perempuan bernama Vista Angela mengaku memiliki hubungan dengan Vicky Prasetyo. Berdasarkan penuturannya, Vista mengklaim bahwa hubungan mereka bahkan sampai menjalani pernikahan siri. Tak berhenti di situ, ia juga mengaku hamil dan merasa ditinggalkan tanpa kejelasan. Menurut pengakuannya, sejak awal ia hanya menerima janji-janji manis, yang pada akhirnya tidak berujung seperti yang diharapkan. Meski begitu, netizen langsung bereaksi. Ada yang bertanya-tanya, "Loh, kok lagi-lagi urusan cinta?" Ada juga yang bercanda. Kalau kisah asmara Vicky dijadikan serial, mungkin episodenya sudah lebih panjang dari sinetron kejar tayang. Ini memang karena saya memang hamil duluan. Tapi waktu itu ketika mau menikah, PP ini memastikan bahwa memang bayi yang ada di kandungan saya ini memang benar-benar sudah ada detak jantungnya. Jadi menunggu untuk benar-benar ini ada nyawanya. Gitu. Baru kita menikah. Karena memang PP yang menginginkan anak ini. Jadi sebelum saya positif hamil, PP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak dari pengfang dari pengajar. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga. Gitu. Tunjukin bukti chat kalau dia mengakui itu anak dia. Tunjukin. Yang kamu kirim ke saya. Gak apa-apa. Jangan ada kata-kata kasar itu loh. Kita mau fair aja lah, open lah. Karena saya tahu lah dari pihak sana pasti akan menyangkal ini menyangkal. Itu aja lah, kita being open aja lah. Boleh saya ini kan Kelihatan nggak? Tolong Oke. tunjukkan ke. Saya ini ya. sambil Oke. Kan saya ada kirim video, saya bilang walaupun Bumil outfit harus tetap kece. Terus dia bilang jadi kepengen dientot gitu. Gimana kalau pakai baju seksi tapi perutnya gede? Ilfil nggak sayang, saya nanya gitu. Enggak lah, kamu kan hamil anak aku, dia bilang gitu. Yang bikin publik makin ramai adalah citra Vicky yang selama ini memang kerap dikaitkan dengan kisah percintaan yang silih berganti. Dari beberapa kali menikah, bertunangan, hingga berbagai hubungan yang menjadi konsumsi publik, nama Vicky memang hampir selalu berhasil mencuri perhatian. Nafkah memang ada, tapi saya merasa ketika nafkah itu diberikan, saya harus seperti mengemis. Jadi saya harus minta itu. Jadi saya harus minta itu. Jadi saya seperti setiap bulan harus mengemis nafkah yang padahal PP juga tahu bahwa saya ini tidak bekerja, tapi tidak ada dari hatinya untuk tanpa saya harus meminta dan mengemis, ini saya kasih karena posisi saya kan hamil juga anaknya dia kan. Jadi kayak tidak ada inisiatif, istri saya hamil, anak saya yang di dalam harus makan, saya harus kasih. Itu tanpa saya harus minta setiap bulan, dan itu juga bukan langsung minta dikasih. Kadang itu dia besok. Belum selesai urusan itu, muncul lagi cerita lain dari lingkaran keluarga. Ibunda Vicky Prasetyo belakangan ikut menjadi sorotan setelah memberikan komentar di media sosial yang dianggap menyindir salah satu mantan menantunya, Kalina. Komentar tersebut kemudian memicu reaksi dari Kalina yang merasa tersinggung dan akhirnya melayangkan somasi melalui kuasa hukumnya. Kalina menilai komentar tersebut telah menyakiti perasaannya dan meminta agar persoalan tidak terus berkembang melalui media sosial. Langkah somasi itu pun menjadi sinyal bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar saling balas komentar di internet. Netizen pun langsung ikut sidang online. Ada yang berharap semua pihak menahan diri karena persoalan keluarga sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Ada juga yang berpendapat kalau sudah menyangkut perasaan dan nama baik, wajar jika seseorang memilih jalur hukum atau pendampingan hukum untuk menyampaikan keberatannya. Kalau dipikir-pikir ya Besti, kadang yang paling melelahkan bukan putus cintanya, tapi dramanya yang seolah punya season baru setiap beberapa bulan. Publik akhirnya lebih sibuk menghafal alur hubungan dibanding menghafal lirik lagu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah figur publik memang harus siap kehidupan pribadinya terus menjadi sorokan?
Atau justru persoalan seperti ini sebaiknya diselesaikan di ranah pribadi, tanpa terus bergulir di media? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, tetap santun dan jangan menghakimi sebelum semua pihak menyampaikan penjelasannya.